Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Indah, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Gaib, yang senantiasa masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita tengah melaksanakan ibadah puasa yang ke-30. Dan alhamdulillah juga ada yang sudah Idul Fitri pada hari ini. Semua fenomena itu, amalan-amalan itu merupakan anugerah izin Allah yang dititahkan untuk kita beramal di dalam bulan Ramadan ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita munajatkan kehadiratnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah pewaris ajaran syariat. Ajaran syariat ini adalah kita lakukan secara ritual, secara lahir dalam bentuk syar'i, baik yang kita baca, yang kita lakukan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Dia juga mewariskan kepada kita ajaran hakikat, yakni bagaimana kita membentuk hati kita menjadi jernih, membentuk hati kita menjadi tenang, gembira, nikmat rasanya, hening kita di dalam ubudiyah kita kepadanya. Ini merupakan ajaran hakikat dari yang diantarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ajaran ini kita senantiasa patuhi, kita yakini, kita anut dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa di sisinya. Dan alhamdulillah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Bapak-bapak,
Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Khatib akan memberikan tema khutbah kita pada Jumat ini adalah keluar dari puasa Ramadan menuju kemenangan Idul Fitri. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia. 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. 1 bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia, di mana di dalamnya adalah terdapat ampunan Allah yang disebut dengan maghfirah, dan di tengahnya Allah mengilhami kita dengan rahmatnya, disebut juga dengan bulan rahmat. Dan di akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka yang disebut dengan bulan Itqum minan nar. 3 periodisasi itu merupakan keuntungan yang sangat besar bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang sudah dispesialkan oleh Allah untuk kita. Maka Nabi memesankan kepada umatnya, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Nabi mengatakan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Hadis ini sungguh amat penting menjadi catatan kita ketika kita beramal di bulan Ramadan ini. Kita di awal kehidupan, kita adalah suci, bersih. Nabi mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Tiap-tiap anak yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang memajusikan, menasranikan, dan meyahudikannya. Dapat kita tangkap dari hadis itu adalah kita dulu pernah lahir dalam keadaan fitrah. Lalu seiring tumbuh dan besarnya kita, maka kita akan membawa banyak potensi yang bisa menyebabkan kita ingkar dan menyebabkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah disinyalir oleh Allah di dalam firman-Nya surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami manusia dengan jalan keingkaran dan jalan ketakwaan. Bukan mustahil manusia itu bisa menjadi ingkar, lebih rendah dari binatang. Dan bukan mustahil manusia lebih daripada malaikat, manusia yang bisa menjadi paripurna. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah juga terdapat pada manusia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan ini, siang hari dia berpuasa, di malam hari dia sholat wajib, salat tarawih, witir, dan qiyamul lail. Hari ke hari berganti dia senantiasa menghujamkan kebaikan di dalam dirinya,
Karena yang namanya puasa ini ada 3 kategori yang kita puasakan dalam bulan Ramadan ini. Pertama adalah kita mempuasakan fisik kita. Fisik, sikap dan perilaku lahir, makanan dan minuman lahir. Kita puasakan demi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, Zat yang Maha Suci. Kita atur makanan, kita atur minuman, kita atur sikap dan perilaku. Semuanya kita arahkan dengan segala macam kebaikan. Ini adalah bentuk puasa fisik kita. Yang kedua adalah puasa jiwa. Kita senantiasa membuang sifat mental yang jelek. Mungkin sebelum puasa kita pernah berkata kasar, sombong, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Tapi ketika datang puasa, sifat-sifat yang tercela yang seperti itu sudah kita singkirkan. Sudah kita berantas semuanya. Sudah kita tinggalkan sifat-sifat yang tercela itu selama bulan Ramadan ini. Lalu kita ganti dengan sifat, dengan yang terbaik, dengan yang terpuji. Kita mengarahkan pandangan dengan pandangan yang indah dan mulia. Kita menggunakan pikiran kita dengan pikiran yang jernih, yang membawa kepada kebaikan. Kita punya ucapan, mengucapkan dengan kalimah-kalimah yang thayyibah, yang senantiasa kita hidupkan, kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca Quran, kita melakukan sikap dan perbuatan-perbuatan yang terpuji dalam kehidupan Ramadan ini. Ini adalah merupakan bentuk kita mempuasakan jiwa kita. Walaupun kita punya hawa nafsu yang bergelora, tetapi karena puasa, kita mengendalikannya dengan sebaik-baiknya. Kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Hawa nafsu yang bertebar dalam diri kita, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kita pimpin hawa nafsu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah mempuasakan jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah kita puasakan hati kita. Bagaimana model kita mempuasakan hati kita? Hati kita itu adalah senantiasa menghujamkan zikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhujam, berakar urat dalam kolbu kita, menyebut asma Allah, menyebut sifat Allah. Bergetarlah diri kita dengan zikir-zikir yang ada di dalam bilik hati kita itu. 3 ini kita hidupkan di dalam bulan Ramadan. Luar biasa. Di akhir Ramadan, Allah menurunkan 1 atau 1/3 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan kita beramal. Kita latih, kita biasakan, kita ucapkan, kita tumbuh kembangkan di Qiyamul Lail, di Lailatul Qadar itu. Ketika kita diberikan nikmat Lailatul Qadar, luar biasa nikmatnya. Sungguh menjadikan kita menjadi paripurna, insan-insan yang mulia di sisinya. Ini merupakan keberuntungan bagi kita. Bahkan di akhir Ramadan pun kita
menunaikan zakat fitrah. Nabi mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tu'ratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Allah memfardukan zakat fitrah untuk kita. Kenapa? Itu adalah untuk mensucikan diri kita sendiri, membersihkan jiwa kita, dan memberikan kepada fakir dan miskin. Inilah sesuatu yang sungguh kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kalau satu bulan kita berlatih, kita membiasakan itu di dalam diri kita, maka kita akan menuju kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Itu adalah ada ya'udu idun, artinya adalah kembali. Fitri adalah suci, bersih. Maka kita akan menjemput dan mendapati kembali kesucian yang pernah Allah titipkan kepada kita ketika kita awal lahir dalam kehidupan kita. Bahkan kita sudah dibesarkan dengan segala macam amalan-amalan yang mulia ini di dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, nanti ketika kita keluar Ramadan, kita kembali ke Idul Fitri, marilah kita merawat, kita menjaga, kita membiasakan, meneruskan semangat puasa Ramadan ini. Baik itu nilai-nilai yang terdapat dalam puasa fisik, nilai-nilai yang terdapat dalam puasa jiwa, dan nilai-nilai yang terdapat di dalam puasa hati kita. Setelah Ramadan, Idul Fitri dan seterusnya, senantiasa kita jaga, senantiasa kita rawat. Mudah-mudahan dalam perjalanan menuju Ramadan yang akan datang, kita diantarkan dengan kesucian yang seperti itu. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.